Tolong di silent ya. Kayak baru pertama kali nih syutingnya. Waduh, parah nih. Udah lama, udah ini nih ya, udah nggak biasa. Kayak dulu tiap hari kan kita siaran. Gue diterima dengan sangat baik sama komunitas dan orang-orang di sana. Dirangkul sama LO-nya, lo mau kemana malam ini? Lo mau coba nggak makanan yang ciri khas kita? Diajak jalan-jalan, kita lesehan di sini, kita duduk, kita nggak ada kursi. Hal kayak gitu tuh gue nggak pernah ngalamin sebelumnya. Ya itulah ya gue merasa seperti orang Indonesia banget. Jadi dalam awalnya 5-year plan yang akhirnya jadi 10 tahun, dan dalam 10 tahun ternyata gue nikah di sini dan punya anak dan berkeluarga, dan nggak mau, ya sekarang gue mau bilang pulang juga, gue udah di rumah sekarang. Keluarga gue menarik nih, keluarga gue itu bukan atheist, mereka agnostik. Gue mualaf kan. Banyak orang yang mikir, oh lu mualaf karena lu mau nikah. Sebenarnya pilihan itu udah terjadi sebelum gue ketemu istri gue sekarang, Cici. Ya. Yang pertama gue tanya adalah, kenapa sih boleh punya lebih dari satu pasangan? Gue cuma bilang, kalau lo tidak ada arahan di hidup lo, dan lo akan selalu melihat segala hal dari sisi negatif. Kenapa? Karena manusia tuh lebih gampang untuk kepancing hal negatif. Lihat aja sosial media, yang paling dapat klik negatif kok. Jadi sebelum gue lebih terarah, itu bukan gue yang senggol kan? Emang kemarin juga gitu. Okay. Itu adalah sebuah tanda. Berarti apa yang gue ngomong benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blossom Barokah, di mana program ini kita akan membahas tentang keberkahan, keberlimpahan dari berbagai macam bentuk. Nah, hari ini kehadiran seorang teman, partner kerja, tapi yang paling penting adalah beliau ini seorang suami, seorang ayah dari 3 orang anak yang manis-manis, seorang pekerja yang punya determinasi. Dari Kanada ke Indonesia, udah berkarir puluhan tahun. Tapi konsistensinya tetap sama. Ada Paul Palele, a.k.a. P-Double. Terima kasih Paul. Kesini hari Apa kabar, Paul? ini. Baik. Seneng banget nih ngobrol sama Paul. Yes, bisa ngumpul-ngumpul lagi akhirnya. Dan koreksi dikit ya, 2 anak yang manis, 1 yang galak. Iya, iya. Tapi mereka adorable tiga-tiganya, insya Allah. Ini jadi keluarga yang banyak cerita pokoknya dari keluarganya Paul ini gitu. Kenal Paul awalnya namanya P-Double, sampai akhirnya takdir mempertemukan kami dalam ruang lingkup pekerjaan. Paul jadi sportcaster, saya jadi presenter program-program hiburan dan sebagainya. Beberapa tahun terakhir kami ada di meja yang sama. Benar. Di program news. Benar. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu, atau mungkin sedikit yang tahu tentang perjalanannya seorang Paul Palele. Kerja di industri ini udah berapa lama, Paul? Di Indonesia sih dari tahun 2005 kurang lebih, 20 tahun. 20 tahun, tapi jadi gini, pindah ke Indonesia itu di akhir 2001, menjalani ke 2002. Awalnya tuh sebelumnya emang tinggal di Kanada. Gimana sih ceritanya sih dari Kanada ke Indonesia? Oke, ya ini banyak orang suka bingung kan, karena casingnya kan orang Indonesia gitu. Tapi lu bule atau apa sih? Jadi gue lahir di Indonesia, tapi di umur 2 udah pindah keluar. Pindahnya awalnya ke Singapura. Rencana ini juga gue baru tahu, nyokap tuh baru ke Indonesia kemarin ini. Dia setahun sekali, dia udah umur 87 sekarang nyokap. Dan akhirnya punya cucu dari 4 anak ini, gue yang paling kecil. Jadi punya cucu, kakak-kakak gue nggak ada yang punya anak. Akhirnya dia punya cucu ini di gue. Dan sekali kasih 3 gitu. Jadi sekarang walaupun udah berumur, dia tetap bela-belain setahun sekali datang. Nah, cerita latar belakang keluarga gue pun sangat buram buat gue. Karena kakak gue yang paling besar, almarhum dia udah meninggal, itu 16 tahun bedanya. Kakak yang paling dekat itu 8 tahun. Jadi itu pun jaraknya jauh, cewek. Jadi itu cowok, cewek cowok gitu. Jadi history keluarga gue, mereka yang lebih tahu. Dan kita dari kecil pun udah kepisah. Dalam arti gini, gue lahir di Indonesia, di umur 2 masih belum masuk sekolah dong. Tapi udah pindah ke Singapura sama kakak gue yang paling deket ini, yang cewek. Dia baru sekolah kan di SD. Nah, kakak gue yang satunya lagi, yang kakak di atas dia, yang cewek, dia pindah ke Toronto sekolah di Kanada. Nah, ini awalnya kenapa kita pindah ke Kanada. Dan yang satu lagi yang paling tua di Taiwan sekolahnya.
Lalu kalau tahu sejarah Indonesia, dan ini juga gue baru mengerti setelah tahu sejarah Indonesia, keluarga gue kan ada Chinese-nya. Nah, bokap gue tuh setengah Chinese, nyokap full Chinese. Mungkin kalau seumuran mereka, ya harus ingat ya, ini juga pas gue ingetin nama nyokap, dia udah lahir sebelum kemerdekaan Indonesia loh sebenarnya. Itu yang bikin gue bingung juga, harus muterin otak gue untuk mikir keadaan mereka, mindset mereka adalah mungkin at that time untuk demi mungkin keamanan atau apa, anaknya jangan sekolah di sinilah. Mungkin ada diskriminasi dan lain-lain. Benar. Jadi emang ide mereka adalah pindahin ke Singapura biar nggak terlalu jauh. At that time ini juga gue baru tahu di Singapura itu sekarang aja susah. Dari zaman itu pun susah untuk migrasi ke Singapura. Ini zaman itu ya, tahun 80, awal 80-an. Lo harus ada uang saldo di rekening lo tuh $1 juta sebagai jaminan. Pada saat itu? Pada saat itu, bukan sekarang loh, at that time. Jadi untuk keluarga gue, gimana nih ya, kita nggak ada uang seperti itu juga. Jadi karena ternyata bokapnya nyokap, berarti my grandfather lah dari sisi nyokap, udah di Kanada, emang dia udah tinggal di situ. Jadi kakak gue makanya universitas di sana. Jadi second option ya udah kita ke Kanada, tapi jauh banget kan. Tapi Kanada itu sampai sekarang pun sangat menerima migrants. Kanada itu nggak kayak Amerika, walaupun sebelahan, tetanggaan. Kanada ini negara yang isinya itu justru campur aduk lah, dari mana ada orang Eropa, ada orang dari South America, Jamaicans, ada East Indian, West Indian, dan banyak Asian juga. Nah, Asian at that time lebih banyak pindah ke Vancouver. Kenapa? Karena untuk sekolah dan pulang pergi lebih dekat, tinggal nyebrangin laut doang. Kalau lo ke Toronto harus nyebrangin lagi negara dari West Coast ke East Coast. Tapi keluarga gue memikir untuk pindah secara permanen. Udah, singkat ceritanya kita akhirnya memutuskan untuk pindah ke sana. Jaminan di sana tuh nggak banyak lah untuk harus jadi permanent resident at that time. Nah, berjalan hidup gue di sana ya udah kayak warga negara sana aja. Cuman gue nggak pernah jadi warga negara Kanada secara resmi. Nyokap iya, kakak-kakak gue semua jadi warga negara, tapi gue masih ada paspor Indonesia. Dan gue ingat waktu bokap gue masih hidup, dia bilang jangan pernah lepaskan ini jangan sampai ketahuan nanti. At that time nggak boleh loh sebenarnya untuk megang 2 paspor. Sekarang pun kalau nggak salah nggak boleh punya 2 paspor. Jadi di sana kan pokoknya sebelum paspornya expire harus ke embassy, harus di renew lagi aja, diperpanjang terus aja dari gue kecil sampai gue dewasa. Nah, karena itu, nah ini juga gue skip dulu ceritanya, kakak gue yang kedua, yang cewek yang lebih tua, membuka bisnis di Indonesia. Karena dia sebenarnya nggak asing sama Indonesia. Gue doang yang asing sama Indonesia, sama kakak gue yang paling dekat. Karena waktu itu masih kecil banget. Masih kecil banget, nggak tahu apa-apa ya. tentang Indonesia. Nah, kakak gue ini udah SMA di sini dulunya, jadi dia emang nyaman di Indonesia. Dia pengen buka bisnis. At that time dia buka perusahaan animasi, namanya Red Rocket Animation. Dia bukanya di Bandung, karena rumah kita masih ada di Bandung, di Cimanuk. Dan dia hire banyak anak seni dari lulusan dari ITB. At that time tuh ITB sekolah yang paling inilah buat seni gitu. Ya. Namanya itu apa ya programnya? Pokoknya intinya animator yang bisa gambar 2D animation itu semua di hire tuh sama mereka, ada puluhan lah anak-anak. Nah, singkat cerita, gue sering at that time di tahun 90-an, gue sering dianggap sebagai orang Filipina. Di Toronto di Kanada tuh kalau lo Asia, lo Filipin sih pasti. Selainnya lo Chinese. Kalau gue nggak terlalu kelihatan Chinese banget, lo Filipin ya. Bahkan gue di dalam komunitas Filipin diundang. Kita suka kalau mereka bikin fashion show apa gue yang jadi satu modelnya. Lumayan ya. Lumayan, tapi gue nggak ngerti bahasanya juga. Ini bukan lingkungan gue. Tapi kalau sering ditanya juga, gue bukan orang Filipin. Oh, dari mana? Indonesia. Lo bayang zaman itu belum ada internet, ini aja belum ada. Boro-boro googling kan, nggak tahu Indonesia. Sekarang orang tahu at least minimal Bali lah. At that time nggak tahu. Jadi mereka nanya dong, oh, where's Indonesia? Ya di sinilah, gue kasih tahu di peta tuh letakannya kurang lebih di sini. Tapi that's all yang gue bisa jelasin. Karena masih kecil banget sih. Bahasanya, how do you say good morning? I don't know. Gimana kebudayaan kalian? I don't know. Lahirnya di mana? Bandung. Bandung itu di mana di Indonesia? I don't know. Di Jawa itu, gue nggak tahu. Jawa ada Pulau Jawa, nggak tahu apa-apa sama sekali. Geografi yang gue belajar adalah geografi Kanada dan North America kan. World Geography itu nggak terlalu diajarin gitu. Jadi kakak gue at that time ini di awal tahun 2000-an. Perusahaan gue lagi oke nih, lagi berkembang.
lo mau nggak kerja untuk gue sebagai marketing di sini? Gue butuh orang sales, orang yang bisa ngomong lah. At that time di Kanada, gue udah kerja di bank. Dan posisi gue udah lumayan oke. Dulu gue mulai kerja sebagai teller, tapi gue udah naik posisi sampai ke head office. Tapi di situ gue rada mentok. Emang keuangan bukan dunia gue lah. Gue bukan orang corporate gitu. Makanya gue di Kanada. Nah, kenapa gue ceritain ini semua? Karena malamnya tuh gue udah mulai nge-DJ untuk lebih banyak MC party, tapi gue belajar nge-DJ di tahun 90-an sama temen-temen gue di sana. Jadi malam tuh gue udah ada kehidupan sendiri. Gue suka main opening pas klubnya masih kosong, gue yang nge-DJ opening. Pas udah mulai rame baru mereka main. Nah, gue belajar sebenarnya di situ. Tapi bukan berkarir ya, itu gue belajarnya di situ. Kenapa ya? Ini lebih ke passion aja, gue suka musik dan at that time juga suka olahraga, tapi belum ada kerjaan yang berhubungan sama olahraga. Nah, fast forward gue pindah ke Indonesia, kerjalah beberapa tahun di perusahaan kakak gue. Tapi dengan perkembangan teknologi, animasi 3D, lama-lama udah nggak apa ya? Udah nggak keep up lagi ya? Udah nggak bisa keep up, udah nggak efisien. Yes. Lo dulu hire 40 orang untuk gambar sebuah animasi iklan 30 detik. Itu projectnya sekian juta gitu. Misalnya 50 juta, 100 juta untuk project ini. Ya sekarang ada yang bisa ngerjain 15 juta pakai komputer doang, 2 orang. Editing semua dari rendering dari animasi, di render ke 2D. Wah, lama-lama nggak bisa bersaing. Ya hate to say it, tapi ya keluarga kakak gue perusahaannya ya akhirnya mentok gitu-gitu aja, harus downsize dan lain-lain. Jadi di situ adalah juga kebetulan gue udah mulai menuju ke 5 tahun gue di sini lah kurang lebih. 3-4 tahun lah. 3-4 tahun menuju ke 2005 ini, gue awalnya tuh punya 5-year plan. Kenapa 5-year plan? Gue masih di umur 20-an. Tolong di silent ya. Kayak baru pertama kali nih syutingnya. Waduh, parah nih. Udah lama, udah ini nih, udah nggak biasa. Kayak dulu tiap hari kan kita siaran. Gitu. Udah, jadi intinya gue ada 5-year plan nih. Kenapa? Karena di Kanada at that time gue belum married. Gue belum punya rumah, berarti gue belum punya KPR. Gue belum punya sesuatu yang kita bilang akar lah, roots. Roots gue belum ada ditanam gitu. Jadi gue masih bisa jadi nomad nih, pindah 5 tahun. Awalnya emang 5 tahun. Tapi menuju ke 5 tahun ini, di 2 tahun terakhir, gue masih cari kerjaan dong. Gue jadi guru IF. Oh gitu? Guru Inggris, dan gue digajinya oke. Ngajarin bahasa Inggris nih? Ngajarin bahasa Inggris. Sebagai namanya tuh? Pokoknya guru yang bukan guru lokal. Ya, native gitu kan? Native, benar. Iya, Jadi sebagai native. Walaupun gue nggak ada teaching certificate, gue di-hire. Pondok Indah lagi salah satu yang paling bagus, prestigious. Jadi selama 2 tahun lebih, gue ngajar Inggris, dikasih rumah dinas. Wow. Happy gue di sini. Tapi ini ya, yang kita bilang namanya passion, lo nggak akan jauh-jauh deh dari passion lo. Lo mau dimanapun di dunia, ujung-ujungnya lo akan nyantol sama orang-orang yang passionnya mirip lah. Jadi gue ketemulah teman-teman yang emang dari dunia musik juga. Bukan hanya itu, tapi selainnya musik, gue malah bisa kecantol sama teman-teman yang main basket. Nah, ini muncul 2 kerjaan kebersamaan. Yang pertama adalah musik. Di Indonesia at that time, karena belum internet masih sangat baru, musik-musik yang kita udah mainin di Kanada itu baru mulai gede di sini gitu. Ya, scene-nya hip hop R&B ini masih sangat segmented lah. Dan bahkan ada seorang MC di klub itu masih baru banget. Belum ada orang yang teriak-teriak di klub untuk bikin crowd semangat gitu. Bahkan ada pro kontranya juga. Ada yang bilang, ngapain sih orang berisik lagi mau dengerin musik gitu. Tapi di klub mereka mungkin owner atau EO sadarin kayak ini sesuatu yang lebih maju nih. Karena di luar negeri udah kayak gini. Jadilah muncul kayak event-event yang di Ancol, yang Jakarta Movement, hal-hal seperti itu di mana gue mulai dapat kerjaan sebagai MC rave, MC party, MC festival. MC P-Double. Nah, P-Double itu sebenarnya ceritanya lucu sih. Itu nama gue Paul Palele, jadi 2P. Gue di sana pernah siaran radio. Di Kanada. Dan yang mengenalkan program berikutnya namanya Dr. Love, talk show tentang cinta. Dia salah aja sebutnya kayak, okay, next up coming up is a 4-hour hip hop R&B show with MC P-Double. Padahal double P sebenarnya. Karena dia susah aja. Ngakak semua kayak, wah P-Double salah kali double P. Udah nempel di situ. Jadi gue pakai itu di sini juga. Iseng-iseng pakai tapi akhirnya nempel juga di sini. Nah, selain itu 2005 itu tahun pertama anak basket membuat sebuah acara namanya Streetball, LA Streetball. Itu konsep baru yang sebenarnya udah ada di North America juga, di N1 dan lain-lain. Mereka mau bikin di sini.
Tapi bedanya basket ini dibandingkan basket konvensional, mereka butuh MC yang di dalam lapangan untuk memperkenalkan aksi yang lagi dilakukan, nyindir-nyindir lawan. Jadi ini sesuatu yang beda juga. Nah, dengan dua kerjaan baru yang sangat berkembang industri masing-masing ini, ya gitulah gue kecemplung di dunia ibaratnya entertainment lah. Dan ya berjalan musik dengan dunia sendiri, sports walaupun street ya at that time gue belum siaran sports resmi, ya itu juga dihitungannya sports gitu. Wow, jadi itu perjalanan emang akhirnya apa yang lo lakukan dari tahun 2005 itu karena emang ada udah di hati. Emang ngikutin jiwa aja apa yang gua mau daripada cuma nyari duit doang. Nah, itu satu hal yang mungkin akhirnya gue melihat Paul juga seperti itu gitu. Dia selalu melakukan segalanya tuh penuh dengan totalitas. Benar. Dan gue harus, by the way, gue harus berhenti ngajar di IF at that time. Iya. Karena gue udah sering main di klub, terus anak-anak murid-murid TOEFL suka datang. Mister, you are playing at Retro this weekend. Wah, mereka udah tahu nih, Pak. Gitu, aku tanggalkan profesi ini. Ini resign dulu deh, daripada ngajarin yang enggak buat anak-anak. Oke, dari perjalanan panjang itu, Paul. Di dunia musik, di dunia akhirnya olahraga dan sebagainya, sekarang jadi sportcaster, terus ya di dunia hiburan lah ya, di dunia entertainment gitu. Mana yang paling punya peran ngebentuk lo sebagai seorang Paul Palele? Menarik. Sebenarnya sih bukan industrinya sendiri yang membentukin gue, dan ini bukan statement yang terlalu apa ya. Gue harap ini bukan orang nggak salah nangkep, karena gue sering dibilangin, lu salah satu yang pertama ya ngelakuin ini di sini. Jadi berarti gue selalu nganggep gue salah satu dari beberapa yang bisa apa ya membuat industri ini ada. Streetball sekarang ada freestyle, ada yang lain-lain, dan banyak anak-anak yang masih ingat kayak, lu dulu gue suka nonton lo, gue dulu masih kecil banget nonton di samping lapangan. Yang membentukin gue justru komunitasnya. Ini Indonesia tuh sangat kuat di satu hal yang menurut gue di Kanada ini kalah lah sama Indonesia, yaitu kekuatan komunitas. Jadi gue pertama kali pindah ke Indonesia itu gue diajarin untuk nongkrong. Gue nggak ngerti nongkrong tuh apa. Hangout. Nongkrong ngapain? Nongkrong yuk. Nongkrong. Tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma di sini doang. Tapi tongkrongan itu yang membuat jiwa komunitas di Indonesia itu sangat kuat. Dan tanpa komunitas, industri musik di sini dan industri olahraga, apalagi streetball at that time, tidak akan berkembang secepat itu juga. Jadi yang gue belajar adalah komunitas tuh harus dirangkul. Kayak gue segimananya, gue bisa at that time ngomong bahasa Inggris di lapangan gitu. Tanpa dukungan dari komunitas-komunitas, kita ngelilingin 13 kota di Indonesia. Itu gue nggak akan menjadi, ya acara kita lah, gue nggak bisa bilang gue doang. Acara kita nggak akan menjadi seperti itu. Bahkan, gue banyak belajar dari, dan ini terjadi di dua industri ini ya. Waktu itu perusahaan rokok masih boleh sponsor event musik. Acara-acara, betul. Jadi, mereka tuh bikin tour tuh bisa 15 kota di dalam 1 tahun. LA Streetball tuh tour 13 kota. Nah disitulah gue mulai belajar. Oh, Pulau Jawa tuh di sini, Jawa Tengah, Jawa Timur. Gue belajar geografi, benar. Dan gue diajak ke sejauh ke Medan, ke Pontianak, ke Samarinda, kota-kota yang kalau gue suruh jalan-jalan sendiri mungkin bingung juga mulai dari mana. Di situ gue diterima dengan sangat baik sama komunitas dan orang-orang di sana. Dirangkul sama LO-nya, lo mau kemana malam ini, lo mau coba nggak makanan yang ciri khas kita, diajak jalan-jalan, kita lesehan di sini, kita duduk, kita nggak ada kursi, hal kayak gitu tuh gue nggak pernah ngalamin sebelumnya. Jadi yang paling membentuk itu humbling buat gue. Jadi itu membuat karakter gue menjadi jangan cuma di atas angin kita di Jakarta, kita kota besar, segala tuh di seluruh Indonesia kayak gini, enggak. Bahkan di Banjarmasin ya, kita jalan-jalan tuh pakai perahu kan, nggak pakai mobil. Pasar terapung. Kapan lagi gue bisa ngalamin hal seperti ini? Dan bener-bener gue diajak dengan biaya mereka di luar biaya event loh. Ini orang-orang yang dari sana yang ngajak, ayo makan siang kita, tapi kita jalan lewat perahu. Gue nggak diminta suruh bayar sama sekali, padahal gue yang pengen traktir mereka, tapi mereka nggak mau terima sama sekali. Ini
kayak apa ya, ngajarin gue, membentukkan gue bahwa oh gue tuh salah satu rakyat Indonesia banget nih, walaupun gue selama ini rasa seperti orang asing. Yes. Selama ini gue ngerasa kayak orang asing di sini. Bahasa utama gue masih tetap Inggris. Sekarang aja gue jalan terus nih otak, makanya gue udah mulai keringetan mikir ngomong Indonesia aja susah. Tapi nggak apa-apa, dengan kekurangan gue itu pun orang di seluruh Indonesia semua masih tetap menerima gue seadanya, kayak lo tetap one of us kok. Ayo, tapi lo harus lebih tahu tentang, lo nggak tahu daerah-daerah ini kan. Ayo, gue di hotel di Medan gitu. Pas udah balik ke hotel, nggak tahu mereka dapat kunci kamar gue dari mana. Udah ada kue bolu, udah apa tuh markisa, semua udah disediakan untuk gue bawa pulang. Dan again, bukan gue yang bayar juga, itu bukan barang murah gitu. Suruh bawa pulang, ini siapa yang naruh? Udah, bawa aja itu oleh-oleh buat lo. Gitu. Dan itu terjadi di setiap kota. Kayak mau di Surabaya, mau di Solo, semua selalu kayak gitu. Jadi yang paling membentukkan karakter gue sekarang, yaitu itulah yang gue merasa seperti orang Indonesia banget. Jadi dalam awalnya 5-year plan yang akhirnya jadi 10 tahun, dan dalam 10 tahun ternyata gue nikah di sini dan punya anak dan berkeluarga, dan nggak mau, ya sekarang gue mau bilang pulang juga, gue udah di rumah sekarang. Jadi ya itulah yang paling membentukkan gue dari dua dunia ini, adalah ya komunitas dan industri ini sangat menerima gue, bahkan menyatakan bahwa lo tuh salah satu dari kita, jadi lo belongnya di sini di Indonesia. Pas di Kanada, pas terus ke Indonesia, lo sempat ngerasa kebingungan nggak, Paul? Sangat. Apa yang paling bikin kayak lo butuh waktu nih gitu? Culture shock itu banyak yang bagi gue tuh kayak gini deh, gue kasih beberapa contoh yang simpel aja lah. Kayak misalnya anak gue yang kedua, cowok, dia kayaknya kidal deh. Jadi dia ajarin salim pun dia ngambilnya pakai tangan kiri, gitu kan. Di sini kan di luar negeri di luar negeri kan justru di encourage. Oh, left handed, ini berarti lo kalau main olahraga, main baseball atau apa, lo bisa pakai tangan kiri. Ini justru jadi benefit buat lo sama lawan lo. Di sini nggak boleh pakai tangan kiri. Itu hal kecil aja deh. Tapi banyak dari sisi kuliner. Awalnya makan sedikit pedas aja udah udah langsung merah kayak kepiting gitu, kayak kepiting rebus. Tapi sekarang gue maunya challenge. Ayo makan Manado juga, let's go gitu. Banyak hal yang butuh, ada yang bisa gue adjust lebih cepat, bahasa. Kita di sebuah TV sebelumnya, tapi bukan di satu acara. Tuh pakai prompter. Itu pertama kali gue dapet siaran sebagai penyiar berita olahraga. Kita pakai prompter kan. Itu gue baca aja apa yang muncul. Mau ada typo, mau itu salah, gue baca aja terus dikontrol, tau kan kita pakai earpiece, ketawain sama orang kontrol, dibaca lagi, ketawa. Udah, itu proses gue belajar. Tapi sekarang dengan bangga, gue kadang-kadang bisa membawa acara yang penting, itu dikasih kepercayaan untuk ini full Indonesia loh. Nah itu proses yang sangat membutuhkan waktu, dan yang lebih susah lagi butuh usaha yang berat dari gue. Bahwa lo jangan anggap ini enteng gitu. Ini bahasa Indonesia tuh orang selalu bilang Inggris gampang ya. Iya, Inggris kata-katanya lebih pendek, bener. Lebih simple untuk di ngomong. Makanya anak kecil lebih cepat untuk pick up bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia itu satu kata bisa 6-8 suku kata gitu. Sampai sekarang pun gue masih kesulitan. Tapi gue harus bisa menangani itu. Paul, dari perjalanan panjang karir lo nih gitu, kayak udah ganti-ganti jadi banker, terus office dan sebagainya gitu. Pernah nggak lo ngerasa, ini kita lebih reflektif dikit ya gitu, pernah nggak lo ngerasa ada sesuatu hal yang missing gitu di dalam diri, sampai akhirnya mungkin lo, I think lo harus go deeper, sampai akhirnya mungkin ada perjalanan kayak gitu nggak, Paul? Ada. Nah ini mungkin ada hubungan sama yang kita seharusnya obrolin juga hari ini, adalah agama. Jadi keluarga gue menarik nih. Keluarga gue itu bukan atheist, mereka agnostik. Jadi untuk yang nggak tahu bedanya, atheist tuh orang yang nggak percaya sama Tuhan sama sekali lah, hidup aja gitu, hidup meninggal. Kalau agnostik itu lo percaya ada higher power, ada God, ada Tuhan. Tapi
nggak ada, ibaratnya gini, lo main olahraga tapi lo nggak punya tim. Iya Ya benar, kan? nggak percaya sama Nggak satu nggak ada institusi satu agama disiplin tertentu, gitu ya. yang ya. Nah, keluarga gue sangat beragam. Bokap lebih ke kepercayaan Buddhis sama kakak dia juga, om gue. Satu lagi om gue adiknya, wah Kristen strong faith-nya gitu. Bahkan waktu gue sempat sakit di rumah sakit, dia udah meninggal, tante gue yang datang, dia nanyain mau aku doain nggak? Boleh, tapi didoainnya pakai ya doa gaya dia. Jadi sepanjang hidup gue di Kanada, gue bukan buta ke agama, tapi nggak ada yang nempel. Jadi gue, misalnya gue pernah ada temen dekat atau pacar yang keluarganya religius nih, Kristen, ajak gue ke gereja, udah gue ikut gitu. Sunday school pun waktu gue kecil gue pernah diajak sama temen gue atau temen keluarga. Tapi ya udah, gue datang, udah kayak fine, terus gue pulang. Nggak ada yang benar-benar nempel gitu. Dan selama gue hidup di Kanada, karena mungkin di Western world beda kali ya. Yeah. Agama tuh di sekolah pun nggak diajarin, karena gue ke public school. Jadi ini bukan sesuatu yang diprioritaskan di hidup lo. Kalau lo mau ya silakan, ada kok semua fasilitasnya, tapi komunitasnya juga gede, tapi lo harus cari sendiri. Kalau di sini kan dari kecil lo udah diarahkan. Nah dulu gue lihat itu, jujur aja gue kesini lihat itu sebagai kontra, karena gue lihat anak kecil nggak dikasih pilihan. Kan kalau gue sih dikasih pilihan, tapi masalahnya apa? Gue dikasih pilihan tapi gue nggak milih kan. Sampai gue pindah ke Indonesia. Nah banyak orang yang mikir, jadi gue mualaf kan. Banyak orang yang mikir, oh lu mualaf karena lu mau nikah. Sebenarnya pilihan itu udah terjadi sebelum gue ketemu istri gue sekarang, Cici. Oh, iya. Ya. Jadi ini terjadi justru pas awal-awal gue pindah ke Bandung. Oh. Jadi kan gue cerita awalnya gue diajar untuk nongkrong. Di Bandung tuh tongkrongan banget lah anak-anak. Nah di situ gue sebenarnya udah kenal beberapa anak musik malam, tentang live band gitu. Habis itu kita nongkrong. Terus ya udah kita ada sekali-sekali obrolan ya menuju ke religious conversation, ada religi. Dan gue banyak pertanyaan, nah simple-simple kok. Nah ya awalnya sih cuman kayak kenapa sholat 5 waktu, ya itu temen-temen gue Muslim. Kenapa nggak boleh makan babi? Kenapa boleh punya lebih dari satu pasangan? Ini jawaban yang gue dapet jawabannya beda-beda semua dari orang-orang dan nggak ada yang nempel di gue. Kayak oke, seperti sebelum-sebelumnya lah. Gue gue nanya ada pertanyaan tapi ya udah oke, ini jawaban lo. Tapi ada satu temen gue yang bilang, gue mau kenalin lo sama ini deh. Ada ustadz. Dia ini bukan ustadz biasa. Dia ini kepala IT di perusahaan apa gitu. Gue lupa, perusahaan bank atau apa. Kenapa itu penting? Karena jawaban dia kayaknya bakal lebih cocok buat lo. Kenapa? Karena jawaban dia bukan kayak gini, lo tanya anak kecil, anak gue deh yang umur 10, dia sekarang ke sekolah Islam. Lo kenapa sholat 5 waktu? Karena emang harus, karena emang disuruh. Ya rata-rata gue nanya temen gue juga, mereka dari kecil udah diajarin agama, jadi jawaban mereka ya refer lagi ke pas mereka kecil. Lo tanya ke Pak Ustadz ini deh, udah lo kasih gue nomornya, dikenalin. Dia bilang, lo datang ke rumah saya hari Minggu ya, kita ngobrol sejam aja. Oke, gue datang sendirian ketemu sama dia, kenalan, orang Chinese lagi. Chinese Muslim. Udah kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang, setiap minggu, gue mau lo datang seminggu sekali dengan satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan dan dalam 1 jam ini kurang lebih kita akan obrolin topik itu. Ya udah, yang pertama gue tanya adalah kenapa sih boleh punya lebih dari satu pasangan itu? Ya itulah yang standar, teman. Orang ada orang asing. Ya yang paling curious ya, yang paling lo tahu, pengen tahu apa? Dia jawabnya ini, singkat aja ya, karena ini obrolannya panjang. Singkatnya gini, ini bukan karena lo nikah, terus tiba-tiba lo lihat cewek lain, terus yang wow, oke, gue juga mau tambah satu, nggak kayak gitu. Dia bilang gini, gue kasih satu perumpamaan deh. Lo udah nikah, lo berdua lo saling sayang banget. Tiba-tiba istri lo sakit, tapi lo mesti harus kerja untuk bisa biayain pengobatan dia dan lain-lain. Terus dia bilang, gini deh, gue udah nggak bisa fulfill tanggung jawab gue sebagai istri, dan rumah tangga ini ada anak-anak kita juga, gue butuh bantuan, dan sekarang gue masih sakit. Saya sakitnya tuh terminal lah ibaratnya, tapi masih ada waktu nih. Dengan izinnya istri lo, dan kalian dua kesepakat bahwa lo butuh pasangan tambahan, supaya dia bisa bantuin keluarga kalian juga nanti jadi satu keluarga, untuk bisa bantu
pengobatan istri lo juga, anak lo juga. Kalau kayak gitu make sense gak? Bilang, ya kalau gitu gue nggak pernah denger temen gue satupun ngejelasin kayak gitu. Nah setelah 1 minggu pertama itu, karena dia bisa kasih gue jawaban yang gue bisa terima, akhirnya dengan jujur ya, yang lain juga gue sih ya tapi gue nggak terlalu terima gitu. Akhirnya gue oke, I'll come back next week. Next week I'll see you next week. Oke. Next week gue nanya, kok nggak boleh makan babi? Terus dia bilang, kenapa lo pengen tahu itu? Karena gue gede di Kanada. Di Kanada itu dari breakfast aja namanya bacon and eggs. Udah jelas. Bacon and eggs ya, berarti dari awal gue udah salah dong. Dari pagi gue bangun aja udah dosa. Ya, dia kasih penjelasan lagi. Ya, bukan, ya jawaban standar adalah babi ini binatang yang haram. Oke. Iya, tapi haramnya kenapa? Iya. Banyak pertanyaan follow up yang nggak gitu bisa. ya, Kalau dia bilang gini, agama itu mengajarkan kita untuk sehat. Oke. Jadi seandainya ada sesuatu, tapi gue bilang, tapi kan ada misalnya ayam juga bisa ada penyakit, bisa ada salmonella di daging. Dia bilang gini deh, kalau makan babi tiap hari kolesterol lo naik nggak? Ya lumayan sih, ya udah. Tapi kalau lo ngurangin itu buat diri lo jadi lebih sehat, lebih baik kan? Yang itu mungkin lo bisa lihat dari pandangan itu. Jadi dia tidak pernah maksakan gue untuk ini jawaban benernya. Tapi lo bisa lihat dari satu perspektif ini nggak? Ini Karena satu perspektif doang. Membuat gue mikir jadinya, oh iya benar juga. Karena tidak memaksakan lo harus melakukan hal ini karena peraturannya kayak gini. Lo mau nggak ngelakuin ini kalau alasannya ini? Dan setiap kali dia nawar, setiap minggu gue jadi ketagihan. Gue balik lagi. Dan setiap kali gue ada pertanyaan, dia bisa menjawab itu dari perspektif yang lebih modern, yang lebih relevan buat kehidupan gue, dan juga bisa membuat gue mikir lebih dalam pas gue pulang. Oke. Nah dari situ, gue belum mualaf, cuman dari situ gue mulai terarahkan. Nah disitulah gue sadar bahwa selama ini tuh gue missing something. Kenapa gue tahu ini? Karena gue, ini juga pengakuan yang sangat memalukan, gue dulu tuh pemarah banget. Masa? Wah, dikit-dikit tuh Kita nggak pernah lihat dia marah ya? Nah itu, lihat kan? Karena something was missing in my life. In my life, kalau lo kehilangan arah atau tidak ada sebuah arah yang jelas, apapun bisa bikin lo marah. Kayak hal kecil kayak dulu gue sebelum nikah pacaran sama Cici dulu. Dia suka ada kerjaan, gue mau pergi kerja, dia bekelin gue sesuatu makanan. Ini satu kejadian yang emang lucu, sampai sekarang dia masih ngingetin gue. Dia nggak bekelin, tapi tahu kan bekelan kadang-kadang bisa kebuka. Gue taruh di ransel, pas nyampe ke mall, gue udah mau kerja nih MC. Kebuka dong, di dalam. Gue nelfon dia, terus gue marah-marah. Ini gila nih, makanan sampai tumpah kemana-mana di dalam tas. Rusak tas ini, tas favorit gue, kayak gitu-gitu. Ketawa kan, gue juga pengen ketawa cerita ini tuh. Kayak silly banget sih marah tentang hal kayak gitu. Itu satu, gue dikit-dikit tuh bisa marah. Ada satu titik di mana gue udah ngancem, sempat kita berantem, terus gue bilang, kita putus aja deh. Terus dia bilang, kita tahu Cici ya, karena Syafira kenal sama istri gue. Istri dia adalah teman satu organisasi dulu. Tahu lah, dia pokoknya tipe orang yang yakin. Yakin, kalau putus ya, kita nggak balik lagi. Di situ gue mikir, tunggu dulu. Boleh balik lagi, maksudnya putus kontrak nih. Tapi nggak bisa balik lagi. Udah, gue harus telan ego gue dengan sangat kuat, dan sangat susah nih, sulit untuk akhirnya bilang, yaudah nggak putus dulu. Tapi itu sedikit turning point buat gue, di mana digabungin dengan agama, karena nggak lama habis itu kita nikah. Karena sebelum pernikahan gue selalu percaya bahwa lo tuh bakal kena ujian yang paling berat di hubungan lo berdua. Dan kalau lo bisa melewatin itu, berarti lo cocok untuk bisa. Dan nggak semua akan jalan dengan lancar juga setelah itu. Cuman lo bakal diuji deh habis-habisan. Semua orang yang udah pernah nikah pasti bisa mengerti apa yang maksud gue. Dan di situ gue belajar bahwa selama ini tuh ada sesuatu yang missing di hidup gue, yaitu dibantu dengan agama. Agama itu membuat, bedanya apa? Bedanya ya kalau itu sekarang terjadi di gue masih bersyukur gue dapat kerjaan, tetap job, gue tetap kerja job, itu tas gue kotor ntar juga bisa dibersihin. Makanan itu pun ya cuman bocor doang, gue masih bisa makan, gue harus bersyukur lagi gue masih bisa makan siang hari itu. Itu kan hal-hal yang dulu gue nggak lihat dengan kebutaan marah gue cuman lihat, dan gue sering ngomong statement ini malu banget ngomongin, gue sering bilang, why does God hate me? Why does God hate? Kenapa sih ini hal-hal kayak gini terjadi sama gue?
Hal yang hal yang stupid banget, Fir. Gue ada keserempet mobil lain. Kenapa sih? Why does God hate me sampai mobil gue atau motor gue bisa sampai baret? Ini kan gue selalu poles, sayangin. So what? Itu hal materialistik doang. Wow. Apakah gue jatuh sampai kaki gue patah? Gue nggak lihat dari perspektif itu. Gue perspektif selalu selfish banget lah. Nah ini lo kalau missing arahan, dan gue nggak bilang arahan itu harus dari agama. Gue bukan seorang preacher juga yang sok ini juga. Gue cuma bilang kalau lo tidak ada arahan di hidup lo, dan lo akan selalu melihat segala hal dari sisi negatif. Kenapa? Karena manusia tuh lebih gampang untuk kepancing hal negatif. Lihat aja sosial media, yang paling dapat klik negatif kok, yang positif. Lo lebih orang lebih gampang untuk ngasih review jelek di makanan daripada pujian. Yes. Dengan 10 review jelek, paling satu doang yang bilang itu enak. Padahal itu manusia emang kayak gitu. Jadi sebelum gue lebih terarah, itu bukan gue yang senggol kan? Emang kemarin juga gitu. Okay. Itu adalah sebuah tanda. Berarti apa yang gue ngomong benar? Gila atau gue? Amin. Mari kita berdoa bersama. Ini mau jalan terus atau mau dikemana? Jalan. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, intinya adalah buat gue, lo baru kenal gue saat gue udah lebih bisa kontrol emosi kan. Nah itu adalah penyesuaian dari gue. Tapi penyesuaian itu tidak akan terjadi selainnya gue udah ngerti gimana cara mengarahin emosi gue. Gue masih bete kalau misalnya itu terjadi sekarang on the way ke sini, ya makanan gue tumpah, tapi gue udah lebih bisa kontrol. Enggak, karena gue udah nggak sebuta dulu gitu. Gue bisa lihat bahwa ya udah ini hal kecil kan. Nah, banyak hal yang terjadi setelah itu karena setelah mulai terarahkan dengan agama, dengan diberkahin dengan anak, dikasih anak, itu membuat kita benar-benar realize yang penting tuh apa sih? Mobil gue baret itu nggak gitu penting, itu bisa diperbaiki. Anak gue jatuh dari sepeda itu gue bisa hampir nangis gitu. Karena dia akan ada, walaupun bisa sembuh tapi lecet itu akan ada seumur hidup gitu. Ngerti kan? Jadi gue udah lebih bisa prioritaskan yang mana yang penting. Lebih ada layernya. Buang-buang waktu dan tenaga gue untuk marah untuk hal yang sebenarnya nggak penting. Oke. Tuh tanya Cici deh. Dulu Paul marah nggak? Pasti dia ketawa. Harusnya dia ada. Dia harusnya hadir. Aduh, pasti dia geleng kepala doang. Surprise! Oh ternyata di sini. Beda program. Biasanya ada yang pakai helm ya. Oke, balik lagi nih Paul. Dari belajar agama, waktu itu per tiap pekan. Ya. Yeah. Momen apa yang akhirnya gue convert nih, mengucapkan syahadat? Pas mau nikah. Pas mau nikah. Karena itu emang sesuatu yang komitmen yang harus dilakukan. Kalau mau ngomong komitmen spiritual, gue nggak ngerti kapan persisnya. Karena itu sebuah proses ya, yang butuh waktu. Karena mungkin masih ada hal-hal yang gue masih kurang ngerti. Sholat deh. Sholat aja jujur. Sekarang kalau gue sholat sendiri, gue masih harus buka YouTube. Karena gue nggak bisa, bahasanya gue belum hafal semuanya. Jadi gue tetap bantu, thank God ada YouTube sekarang. Tapi untuk convertnya itu saat keputusan mau nikah. Karena emang kebetulan Cici itu Islam, keluarganya Islam. Dan ini sesuatu yang gue juga lumayan surprise ya, diterima dengan sangat baik sama keluarga gue. Karena gue orang pertama di seluruh keluarga besar gue yang masuk Islam. Jadi nyokap sangat happy. Gue juga bingung karena dengan trauma yang gue cerita dia sebelumnya, seseorang Chinese yang sampai dia bisa sangat, dan ini belum dikasih cucu ya. Ini pun karena mungkin dia bisa lihat kita happy, mungkin dia lihat gue nikahinnya orang baik. Padahal dulu, ini cerita dari kakak-kakak gue loh, bilang dulu tuh kita ditekan pacaran cuma boleh sama Chinese. Karena mungkin masih trauma kali ya, atau apa, kita jangan inilah, ntar kita nggak diterima atau apa gitu. Sampai bisa sampai titik ini berarti dengan gue convert dan berubah hidup gue, bukan hanya gue loh, dampaknya ini ke keluarga besar gue secara keseluruhan gitu.
Keberkahannya Iya. berasa banget. Iya itu. dong, sama nyokap gue. Kalau gini, gue nggak pernah ngalamin proses transisi seperti orang yang kayak tiba-tiba convert dan Iya. sebagainya, walaupun prosesnya panjang. Karena dari lahir besar, dibesarkan dalam Bener. lingkungan keluarga Muslim. Jadi pilihan-pilihan tentang agama atau keyakinan lain tuh nggak pernah ada, gitu. Oke. Nggak pernah ada pilihan dan nggak pernah tahu. Tapi gue tahu agama adalah sesuatu hal yang besar, gitu, fundamental di dalam diri seorang manusia, gitu. Apalagi kita hidup di Indonesia, gitu. Dengan perjalanan lo pindah negara, kultur berubah, pindah agama gitu ya, itu kan mengubah semuanya kan, Paul. Apa yang paling berat lo rasain, yang lo butuh, ini tantangan yang paling mungkin lo kadang-kadang ngerasa gue nggak bisa nih, atau mungkin sebenarnya lo emang tipe orang yang suka menjawab tantangan? Menjalankan hidup gue dengan tanda kutip dengan benar dan baik itu susah. Awalnya susah banget. Setelah lo jadi Muslim? Iya, dan perjalanannya pun selama iya. perjalanannya sampai gue udah convert pun, sampai gue udah mualaf, jujur aja awalnya masih banyak yang gue nggak jalanin karena emang belum masuk ke kebiasaan. Kayak ini, jadi yang menarik dari Ustadz Bandung ini, dia sempat bilang sebenarnya lebih mudah buat orang kayak lo yang bukan dari kecil udah diajarin karena emang harus. Yes. Kenapa? Karena lo ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Jadi kalau lo udah bisa dikasih jawaban yang lo bisa terima, lebih mudah untuk lo jalaninnya. Iya, dari sisi itu benar, dari mentalnya. Tapi dari untuk secara tiap hari disiplinnya jalanin, gue belum bisa. Jujur aja di awal-awalnya masih kok gue lo nggak boleh makan babi. Ya tapi keluarga gue pas lagi di sini, kita lagi di Bali, terus semua disajikan, ya gue tetap makan gitu. Terus wah, dan itu beban buat gue-nya ada. Kayak setelah itu feel guilty-nya. Oh, berarti gue belum siap nih. Ini kenapa lo udah convert kalau emang belum siap? Banyak lah yang lo berlawanan di otak lo sendiri gitu. Nah, yang paling susah adalah itu sih. Dan gue bisa bilang sampai sekarang pun masih ada kesulitan itu. Kayak ya di bulan puasa Ya, lebih di bulan puasa lebih rajin untuk sholat gitu. Tapi sisa-sisanya gimana? Mulai lupa lagi nih. Ya kan, kayak katanya di bulan puasa lo udah lebih, karena di bulan puasa kita diingetin banget kan untuk menjalankan ini dengan baik. Oke, habis lebaran, oke gue akan terusin. Tapi for some reason dengan alasannya banyak lah, kesibukan kerja, ngurusin anak ini itu, mulai lagi kayak lari dari itu. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang sulit buat gue. Gue itu kerjaannya salah satu sebagai DJ. Yes. Kerja sebagai DJ ini tantangannya cukup berat karena skala atau ukuran untuk kesuksesan seorang jadi DJ atau acara lo yang lo mainkan malam itu kadang-kadang dihitung oleh kayak misalnya revenue sales dari bar berapa nih. Okay. Kalau semakin banyak orang buka botol berarti semakin sukses nih acaranya. Bahkan gue sering dengar kalimat ini diucapkan, wah semalam orang-orang hancur banget semua, seru banget, berarti sukses, berarti oke gitu. Berarti gue ada mengkontribusi, walaupun gue kerjaannya gue bisa lepas tangan, gue cuma main musik doang. Ya tapi karena gue main musiknya malam itu seru, itu membuat orang jadi semakin banyak minum atau mabuk-mabokan. Dan ini ya adalah dari sisi gue yang bilang ya, jadi bisa lo ekstrim ambilnya kayak lo dibayar untuk orang jualan alkohol, dan itu sebenarnya uang haram, dan lo membiayain istri anak lo hidup dari situ. Ya oke, tapi itu fakta, itu sesuatu yang emang terjadi. Tapi gue nggak ekstrim itu deh. Gue emang mainnya musik, gue nggak nyokokin orang juga, gue nggak maksain mereka minum. Tapi ada feel guilty-nya juga bahwa ya walaupun gue seneng itu sukses, tapi inget ya, ini ada orang-orang yang membahayakan diri lo malam itu. Misalnya ada yang nyetir pulang, ada yang ya kurang aman lah, mungkin cewek yang harus pulang sendiri naik taksi karena di dalam kondisi itu. Adalah, nggak usah semuanya disangkut paut langsung sama religi pun juga tetap ada lah feel guilty-nya. Ada, iya. Jadi yang tantangan terbesar saat ini buat gue adalah gimana cari balance di tengahnya, dimana ya gue masih bisa. Ya gue tetap harus survive, gue harus hustle, gue harus tetap membiayain keluarga gue hidup, tapi gimana tetap
bisa menerima bahwa kerjaan gue emang nggak sehalal itu gitu, ngerti kan? Pilihan nggak terlalu banyak. Iya, karena gue bukan orang yang paling pintar, gue bukan orang yang paling banyak bakatnya. Ini yang gue bisa lakukan. Mungkin ya berarti gue ada hal yang mungkin di diri gue sendiri kali ya, ada yang harus gue bisa terima aja. Dan mungkin gue belum sampai titik itu. Gitu. Pernah kepikiran untuk mungkin suatu saat gue harus berhenti? Pernah. Ya? Pernah, karena terutama karena anak gue sekarang yang gede udah umur 10. Dia ngerti lah kerjaan gue seperti apa. Dan dia tahu gitu kayak apa yang terjadi di dunia malam itu dia udah tahu gitu, udah ngerti lah. Kenapa? Karena gue nggak pernah, gue selalu merasa anak ini kita bikin pinter caranya bukan untuk nutup-nutupin mereka dari informasi. Justru kita harus kasih tahu, kita harus transparan, dan anak gue tahu lah. Dan anak gue ini Muslim banget. sekolah Islam dan Paul, itu salah satu hal yang menurut gue sempat gini, wow, Paul masukin sekolah anaknya ke sekolah agama, berbasis agama gitu. Dan waktu itu lo sempat mikir antara dua sekolah ya, Paul? Iya, dan dua itu beda agama. Dua agama gitu, dia basisnya agama tapi beda agama gitu. Tapi akhirnya Paul, gue inget banget waktu itu Paul bilang gini, kalau bukan gue masukin sekolah Islam, siapa yang bisa ngajarin anak ini ilmu agama? Benar. Seberapa penting, Paul, pendidikan agama buat anak-anak? Sangat penting, karena gue aja masih belajar. Bulan puasa, karena anak gue ya harus lebih rajin lagi, walaupun dia sekarang sholat 5 waktu gitu. Ya, 3, 4. Sholat maghrib, enggak kok, pas udah sampai rumah. Tapi pas bulan puasa, sama, dia juga lebih rajin dong, karena dicek juga kan sama sekolah gitu. Yang nge-lead dia cewek loh. Jadi dia yang nge-lead, gue yang ngikutin. Oke. Dan gue nggak malu untuk melakukan itu, karena ini alasannya gue masukin dia ke sekolah Islam. Dia ngajarin gue nggak apa-apa kok. Iya, emang harusnya bapak kepala keluarga yang nge-lead segalanya. Tapi keluarga gue nggak kayak keluarga Islam biasa. Ini beda. Bisa dibilang yang paling ngerti agama di keluarga gue adalah ibu istri gue. Oh, mertua? Bukan. Maksudnya keluarga gue yang langsung istri. kita berlima. Yes. Kita berlima. Itu istri gue, yaitu ibu anak gue. Tapi ya dia pun maunya anak kita yang nge-lead. Coba lu yang nge-lead. Jadi kita berdua suruh sholat, kalian berdua sholat. Dia juga sholatnya sendiri kok. Kalian berdua sholat. Take daddy. Selalu ngomong gitu, take daddy. Terus sholat. Ingetin dia untuk sholat. Justru anak gue yang suruh ingetin gue. Apa rasanya, Pak? Bangga banget, karena ya dia sering nyindir ke gue juga. Kayak sebelum makan nggak berdoa, nggak baca doa dulu. Ya udah lo yang bacain ya, gue hafal soalnya semuanya. Iya, tapi it's okay. Yeah. Lo sih ada luxury untuk bisa hafalin ini dari kecil. Anak kecil tuh cepet loh ngafalin. Yeah. Wah, bahasa Arab mereka cepet banget. Udah surat-surat mereka bisa baca itu dengan cepat. Dan gue ingat waktu gue kecil, gue ajarin bahasa Mandarin sama bokap. Dan gue ingat waktu dulu gue gampang banget hafalin segala macam yang gue nggak bahasa asing. Tapi sebagai dewasa jauh lebih susah. Nggak tahu kenapa otak kita udah penuh, perlu free space-nya kayak handphone udah semakin dikit. Waduh, harus di-clear memori dulu. Iya, tapi buat anak lebih gampang. Jadi gue ngerasa sangat bangga, dan dia juga tahu lah. Dan dia juga nggak malu kok sama bapaknya yang emang belajar gitu. Mungkin gue ketakutan gue justru apa dia malu ya kalau bapak-bapak lain kan mungkin di sekolah dia. Tapi dia tahu bapak dia emang beda. Paul tuh salah satu sosok, gue inget banget dulu beberapa tahun yang lalu, inget bawa anaknya ke mall di hari siang, di siang hari ya Paul. Dimana biasanya kalau ngelihat siang hari ibu sama anaknya, tapi Paul tuh bawa anaknya ke mall, ada di nursery room, gitu ya Paul ya? Yes. Sempat ngalamin. Jadi kedekatan Paul dengan anak-anaknya, khususnya anak yang pertama, karena waktu itu beberapa kali ketemu Ali di kantor dan sebagainya itu nyata gitu. Dan ketika dia memutuskan hal-hal yang ya tadi Paul bilang privilege loh, seorang anak akhirnya bisa belajar agama dan sebagainya. Dan tujuannya Paul adalah memberikan legacy gitu ya, sama anak, legacy agama segala macam. Menurut gue tuh kayak itu nggak banyak, mungkin gue nggak pernah lihat dari lingkungan pertemanan yang lain gitu. Karena mungkin teman-teman kita kebanyakan emang dari kecil udah belajar agama, gitu. Jadi ini emang unik situation. Betul. Nah, menjadi seorang Muslim, apa yang lo pelajarin, Paul?
khususnya sebagai seorang manusia? Ini ya satu poin yang tadi sebenarnya gue udah bahas adalah kesabaran. Kesabaran ini hal yang paling sulit untuk gue jalankan sehari-hari. Karena sampai sekarang pun gue masih. Kenapa? Karena bayi-bayi gue kalau nakal, gue masih suka pengen suara gue udah mulai ngegas. Ada gitu-gitunya kesabaran. Tapi yang paling gue surprise gue bisa belajar adalah ini, kayak hal-hal seperti menerima bahwa sebutannya tuh bukan jodoh. Ini dia, translate-nya suka lemot. Bahasa Inggrisnya? Ini kalau lo mau dapet job terus tiba-tiba di cancel. Kayak rezeki. Oh, rezeki. Apa Cici sering bilang rezeki itu udah diatur sama Allah katanya. Dulu gue nggak ngerti itu. Rezeki bukan, kan rezeki yang ngatur yang bosnya yang ngasih jobnya kan. Oke. Usaha kita. Dia bilang udah lo jangan mikirin. Tapi kan gue harusnya dapet job ini terus tiba-tiba misalnya ada yang nikung atau ke cancel atau apa gitu ya. Lo tahu kan kayak bisa terjadi. Kita nggak usah bahas dalam. Tapi dia bilang emang jalannya emang seperti itu. Lihat aja nanti dibuka jalan lain kok. Nah dulu gue nggak bisa ngelihat hal-hal seperti itu. Jadi itu juga butuh yang tadi gue bahas ya, kesabaran untuk menerima bahwa ya udah gue harus sabar, gue harus jangan dipikirin terlalu dalam lah. Tapi di lain hal, gue mulai mengerti bahwa itu emang udah diatur semua. Yeah. Dan itu yang paling sulit untuk gue mengerti. Kalau bahasa Inggrisnya tuh wrap my head around, kayak kok bisa udah diatur. Tapi kalau gue zoom out, gue melihat bahwa ini tuh sebenarnya peta yang udah diatur, tapi kadang-kadang kita nyasar sendiri karena kita cuma bisa lihat apa yang di depan kita kan. Tapi kalau kita zoom out, ini semua udah diletakkannya udah ada semua, dan perjalanannya emang kita harusnya nyasar kadang-kadang. Ini contohnya lo tau gue dulu pernah usus buntu yang tidak ditangani, hampir meninggal di rumah sakit. Cerita singkatnya adalah kalau hal itu tidak terjadi, dan itu terjadi pas anak gue yang pertama belum umur 1. Jadi hampir saja anak gue, dan kalau emang gue meninggal gak ada anak lain ya, anak gue nggak tahu ayahnya gitu, bapaknya, dadinya. Itu kalau itu tidak terjadi, gue mungkin sekarang nggak sehati-hati dengan kesehatan, lebih parno lah tentang segala hal, karena hal yang di luar kendali gue aja seperti usus buntu bisa hampir membunuh gue karena tidak ditangani dengan benar. Dan itu sebenarnya bukan salah gue kan, salah dokter yang salah misdiagnos gitu, yang salah diagnosa. Jadi apa kesimpulannya? Ya udah berarti lepas tangan aja. Kalau emang harusnya gue mati, ya gue mati. Enggak. Gue tetap gue harus lebih perhatikan segala hal, bersyukur karena kalau gue tahun itu mati, 10 tahun terakhir ini udah nggak ada guenya, gitu. Nggak ada anak-anak dua lagi. Berarti istri gue sama anak 1 tunggal aja, berdua aja hidup. Jadi gue sekali-sekali harus mengingatkan diri untuk itu lagi, kayak oh ya ingat nggak waktu itu lo hampir meninggal lo. Jadi setiap kali gue kehilangan arah dan mulai nyasar lagi, itu juga membantu gue balik lagi ke arah yang benar. Dan emang kalau emang kita nyasar dalam peta kehidupan ini, ya gue udah nggak bisa menerima bahwa ya ini emang seharusnya kayak gini kok, nggak apa-apa, ini kita nggak usah jadi sempurna dan jalan lurus terus. Emang kita harus belok-belok kok. Tapi ujung-ujungnya tujuannya sama, yang penting. Paul, lo tuh sebagai orang yang berapa tahun terakhir kita sering banget siaran bareng gitu ya. Lo tuh selalu melibatkan keluarga di dalam keseharian gitu ya. Mau ambil keputusan pindah rumah, beli ini, beli itu gitu. Itu satu hal yang kayak I really look up to you gitu. Maksudnya sebagai seorang teman, sebagai teman laki-laki yang alhamdulillah itu tuh rezeki buat gue. Ketemu sama teman-teman cowok yang thoughtful dan terutama sama keluarganya. Apa peran istri dan anak-anak buat lo? Gini, mungkin banyak orang yang merasa kayak ini ada benefitnya kita nikah lebih telat. Karena hidup gue tuh udah sebelum gue nikah tuh udah 30-an tahun udah gue puas-puasin deh apa yang gue mau lakukan, traveling,
main sama temen, hidup sendiri, mandiri, apapun yang gue mau lakukan, spending uang buat diri sendiri, itu semua udah nggak ada yang gue penasaran sama sekali. Justru karena gue nikahnya telat, ada dua hal yang terjadi. Terutama gue nggak ada penasaran ataupun sesuatu yang gue harus merasa gue harus prioritaskan buat diri sendiri. Gini, jadi misalnya gue ada duit sekian, 100.000. Gue pilihannya buat beli sesuatu buat gue, istri atau anak-anak. Gue itu nggak usah mikir lagi, pasti buat mereka dulu. Siapapun yang ada kebutuhan dulu. Kenapa? Karena gue udah puas sih segala yang gue udah dapet sebelum-sebelumnya. Gue nggak butuh apa-apa kok. Dan dengan gue nikah telat dan baru punya anak pertama di umur 40, sekarang baru punya anak ketiga di umur 48. Itu berarti waktu untuk gue di hidup semakin singkat sama merekanya. Orang yang punya anak di umur 20-an bisa hidup lama sama anak mereka, sama cucu-cucu mereka. Kalau kasih umur panjang. Kan kalau emang umur kita let's say sama deh ujung-ujungnya average lifespan. Average lifespan gue sama anak-anak gue lo udah lebih singkat. Jadi otomatis kenapa gue ngelibatkan keluarga gue dengan segalanya, gue ajak anak gue kemana-mana, karena waktu gue udah gak banyak. Gue udah mikir sejauh itu. Lo punya pikiran kayak Iya dong, otomatis gue hitung. Kalau lo udah di umur gue, lo hitungnya mundur. Udah gue gak hitung maju lagi. Lo jadi hitung mundur, oke, sekarang gue udah umur 50 menjalan ke mau 51 nih. Berarti, dan anak gue pun gue hitung mundur. Pas si Aluna umur ulang tahun 9 tahun lalu. Dia happy 9th birthday. Terus gue bilang ke dia, gue happy tapi gue sedih juga loh. I'm sad. Kenapa? Because you're already halfway to not being my child anymore. You'll be an adult. Halfway to being an adult. Dia sampai berhenti dan mikir kayak, why did you say that to me? Gue jadi sedih. Dia bilang, I'm sad now. Saya, enggak, ini fakta. Ini adalah sebuah kebenaran bahwa segitu aja setengah waktu gue sebagai anak gue udah hilang. Half of your life as a child, gue pakainya bahasa Inggris. Half of your life as my child is already gone. I only have half left. 9 more years. 18 kan, ini lo jadi dewasa. 9 kali 2, 18. Gue orang, lo tau kan gue suka angka, anak matematika. Padahal dia bilang kayak I'm not good in banking loh. Enggak, gue gak suka aja. Tapi angka, oh my god gitu. Gue segala tuh hitung mundur. Jadi anak gue di umur 9, gue menyatakan itu ke dia. Jadi kenapa dia sekarang di mall, gue nggak minta dia megang tangan gue, dia telah megang tangan gue. Karena dia sekarang gue rasa gara-gara gue ngomong gitu juga sih, dia juga keparnoan. Gue nanya kayak, lo mau seberapa lama megang tangan, nggak malu megang tangan, temen gue sama Cici gitu. Selalu bilang, anak lo sih masih mau, dia kasih aja 1-2 tahun lagi dia udah malu, udah nggak bakal mau nempel-nempel malu. Anak gue masih, alhamdulillah mau nempel, nyender sama gue di food court, di mall. Ya kenapa? Karena mungkin gue membuat dia sadar juga, lo nggak akan jadi anak gue forever. Di umur 18 lo udah jadi dewasa, lo jadi a woman. Dan gue harap lo akan jalani hidup lo dengan panjang, dengan baik, seperti gue. Tapi lo udah bukan jadi anak gue lagi sebagai anak gue, my child. You're your own person. Nah, gue masih ada 2 children lagi yang gue sama. Gue juga hitungin waktu, gue sih hitung waktu mundur gitu. Jadi kalau nanya kenapa gue ngelakuin segala buat mereka, terutama karena waktu gue yang bisa kerja, kenapa gue mesti bela-belain nge-DJ dan lain-lain. Gue pengen ngasih mereka the best childhood possible. Kayak childhood itu lewat secepat itu. Lo inget seberapa banyak sih tentang childhood lo? Gue inget dikit banget loh tentang childhood gue. Apalagi waktu sama orang tua gue. Dan gue gak mau anak gue juga gak inget hal kayak gitu. Gue nanya kok kalau lo terakhir inget memori paling jauh tuh berapa sih? Umur 4. Gue Google. Emang rata-rata anak sebelum umur 4 nggak akan inget. Apakah sekarang anak terakhir gue yang baru umur 3, gue jadi nggak usah ngapa-ngapain? Enggak. Gue tetap mau, tapi gue sadar bahwa first 4 years aja mereka nggak inget loh. Berarti waktu lo 14 tahun sama mereka nih. Dimana mungkin di umur 14 ke 18 mereka juga lebih banyak teman-teman mereka dari SMA dan lain-lain. Jadi waktu lo dikurangin lagi 4 tahun, jadi lo 8 tahun loh. Max yang lo bisa berpotensi untuk benar-benar bisa guling-gulingan sama mereka di sofa, ketawa-ketawa, gelitikan sama mereka, main, pergi makan, pergi kulineran di kota, hal-hal kayak gitu. Gue nikmatin banget, bukan hanya membuat memori buat mereka, tapi memori buat gue sendiri, karena memori waktu untuk membuat memori ini nggak banyak. Wow, gue nggak pernah lihat sisi Paul yang ini. Dan lumayan reflektif, karena mungkin mengingat bahwa gue juga udah meninggal.
dan kayak sudden death. Jadi kayak bener banget ketika, dan nggak pernah tuh diingetin bahwa waktu kita tuh emang terbatas ya. Kita selalu berpikir bahwa kita tuh punya waktu, padahal nggak pernah ada yang tahu waktu kita berapa lama, tinggal berapa lama dan sebagainya. Gimana caranya kita memanfaatkan waktu yang tersisa ini? Dari cerita keluarga, pekerjaan, perjalanan, dan menjadi seorang muslim yang paling, dan akhirnya dengan tadi kesadaran tadi kan mengingatkan kita kembali ya Paul, bahwa ketika kita selesai di dunia, kita kembali kepada Tuhan gitu, pada Allah, kita wafat, kita kembali kepada Allah. Gimana di waktu yang kita punya saat ini, lo gitu ya, gimana caranya lo menjaga konektivitas dan tetap menjalin hubungan sama Tuhan gitu? Through my family sih, dan ya, kalau kali ini gue ngomong family itu bukan hanya family istri dan 3 anak ya, tapi dengan mertua gue, nyokap. Jadi gue sama Cici dua-duanya bokap kita udah nggak ada, tapi gue sangat deket sama nyokap dia, sama mertua gue. Gue panggilnya Oma karena anak-anak panggil dia Oma. Dan karena hubungan gue, jadi karena ibu dia tinggal di sini, ya walaupun sedikit jauh di luar Jakarta, Bekasi, tapi kayak hari ini nih anak gue ulang tahun, pasti dia datang tanpa dimintain gitu. Jadi konektivitas nggak seperti konektivitas TV ini ya, konektivitas keluarga kita. Banyak nih ya. Sangat kuat. Ini tanda-tandanya banyak nih hari ini. Gila nih kayak Paul Oke. Jadi yang membuat gue bisa mendekati lebih ke ya gue anggapnya sih higher power ya, yaitu melewati terutama mertua gue karena dia kuat banget agamanya. Tapi dia nggak pernah judge gue. Dia jagain cucu pas gue harus nge-DJ malam. Gue nggak pernah nutupin hal itu juga. Dia nggak pernah judgmental, bahkan dia sayang banget sama gue. Ini selalu bilang, ini son-in-law kesayangan nyokap gue nih, pasti Cici sering ngomong kayak gitu. Dan karena hubungan gue deket jadi gue sama nyokap gue juga sempet jauh. Karena jarak, jadinya otomatis pelan-pelan jadi semakin jarang berhubungan gitu-gitu. Tapi mungkin karena kita punya anak juga sekarang, tapi karena hubungan gue sama mertua gue deket, gue inget loh, gue juga masih ada ibu gue juga di sini. Jadi gue sekarang lebih ada effort untuk video call, untuk message. Dulu sih karena kita, ya kayak gue bilang, history keluarga gue tuh kita udah mencar dari kecil. Jadi tidak ada didikan atau tidak ada sebuah kebiasaan untuk kita stay in touch. Apalagi zaman itu belum ada internet dan nggak bisa langsung chat gitu. Kirim surat sebulan baru nyampe gitu kan dari Kanada ke Indonesia. Jadi benar-benar hubungan gue, gimana caranya gue bisa dekat ya sama sesuatu yang mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri, adalah dengan apa yang di depan kita, yaitu keluarga, dan buat gue sekarang keluarga besar gue. Karena mereka selalu mengingatkan gue kayak agama tuh penting buat keluarga, terutama buat keluarga istri gue. Tapi karena itu agama itu sekarang jadi penting buat keluarga gue juga. Contohnya ini udah lama sih sebelumnya. Gue pernah ke Kanada sama, waktu itu kita baru berdua aja, atau kalau nggak salah baru 1 anak tapi masih kecil banget. Kita Kanada, kita pergi, adalah buffet kita pergi. Gue milih sesuatu ya, ada babinya, ada bacon atau apa gitu di breakfast buffet. Yang ditegur sama nyokap gue, Cici, itu dia nggak boleh kan sebenarnya makan itu. Di situ baru bikin gue ngeh bahwa ini my connection to religion itu make us all connected jadi satu juga. Nyokap gue sampai bisa ngingetin, Ci, kamu kan yang lebih kuat agamanya, ingetin dong, dia kan nggak boleh makan itu. My mom, of all people yang nggak beragama sama sekali, gitu. Nggak apa-apa dia nggak beragama, tapi lo kan beragama, lo nggak boleh dong. Gitu. Jadi kinda nice gitu kan, jadi sesuatu, nggak segala hal kita harus lihat. Ada kok banyak hal yang kita bisa lihat di depan mata kita yang membuktikan bahwa ya ada yang bekerja di atas. Keberkahannya tuh berasa banget kan. Dari segala hal udah nih gitu, perjalanan, lo juga menyadari bahwa keluarga besar juga akhirnya terkoneksi, hubungan dengan satu sama lain gitu ya. Apa makna keberkahan buat lo? Oke. Makna itu apa sih? Arti. Gimana lo memahami? Gue kira itu YouTube yang satu lagi bukan? Beda dong. Keberkahan itu blessings ya. Blessings. Blessings itu
blessings itu sebenarnya all around us. Jadi tergantung lu nanyanya kapan. Kalau lu nanya sekarang di depan kamera-kamera gini, jawabannya pasti standar dong. Ya keberkahan itu ya alhamdulillah gue masih sehat, anak gue sehat, dan kita masih bisa makan tiap hari. Tapi itu jawaban standar karena pertanyaannya ditempatkan di waktu dan tempat yang seperti ini. Tapi gue sering mikir hal-hal kayak gini dan jawabannya beda-beda tergantung gue lagi di situasi mana. Jadi keberkahan ini selalu di sekitar kita kok. Contohnya ada yang tersembunyi kan, kalau bahasa Inggrisnya blessing in disguise. Oke, kayak contohnya lo tadinya yang simple aja deh, lo tadinya telat karena anak belum siap nih, aduh jadinya telat ya gue. Tapi ternyata pas mau jalan, wah hujan deras, wah gue harus bawa payung nih, tadinya lupa. Kalau gue udah jalan duluan, udah nih kita bakal basah semua nih. Itu kan blessing in disguise. Tapi sering sekali kita tidak melihat itu sebagai blessing. Kita justru melihat itu sebagai kayak, gue bete nih anak gue bikin gue telat. Jadi gue sekarang bisa lebih melihat itu. Dan itu ya dibantu oleh Cici lah, istri gue yang selalu mengingatkan gue bahwa lo jangan lupa ya, lo tiap hari itu ada loh. Perjalanan ke sini pun ada banyak berkahan yang kita tidak menyadari. Kita memilih aja mau lihat atau enggak hari itu. It's our choice and it's okay. Kalau enggak berarti lo harus jadi orang yang paling, lo bisa gila juga sih kalau lo harus mikirin seberapa banyak berkah yang ada di sekitar kita setiap hari. Karena jadi nggak terhitung. Nggak terhitung. Ya. Soalnya tidak ada skala besar atau kecilnya juga. Tapi lo boleh sekali-sekali ingetin diri di waktu yang tepat. Di waktu dimana lo mau kehilangan arah atau mau lepas emosi lo agak lepas kendali. Lo ingetin, disitulah yang gue diajarinnya bahwa blessing apa aja yang udah lewat hari ini sebelum satu hal ini terjadi. Dan siapa tahu ini bukan blessing in disguise juga kan? Nggak tahu juga kan? Emang true blessings. The true blessings is always there. Wow, beautiful. Menyenangkan deh dengar cerita di sisi lainnya seorang Paul Palele. Gue juga nggak pernah sih diajak ngobrol seperti ini. Kita nggak pernah ngobrol kayak gini ya, Paul? Yeah. Tapi gue selalu menangkap hint-hint itu dari lo gitu. Yeah. Gue selalu percaya bahwa seseorang tuh punya keunikannya. Keunikannya menurut gue lo adalah pribadi yang unik banget gitu dengan cerita dan dengan keluarga, dan saat ini juga lagi happy-happynya gitu ya dengan 3 orang anak. Pasti ada tantangannya, tapi benar-benar wish you happy with your family. Thank you so much for coming, Paul. Thank you. Terima kasih buat ceritanya, berkah terus. Terima kasih. Gue mau koreksi sedikit. Tadi Syafira waktu ngasih intro, dia ngasih tahu pertama kali kita ketemu di mana. Nah, sebenarnya gue mau kasih tambahan fun fact dikit nih. Pertama kali gue tahu Syafira itu sebelum itu. Dia adalah seorang wartawan. Seorang wartawan di konsernya Black Eyed Peas di Hotel Mulia. Gue belum kenal dia saat itu. Tapi istri gue at that time kita cuma pacaran, nemenin gue. Terus bilang, tuh yang rambut hitam. Oh iya, itu namanya Syafira. Udah kenal dia dari dulu. Tahu nggak sih? Dia orang itu pintar banget. Dia walaupun cantik, tidak pernah menggunakan kecantikan untuk bisa get what she wants. Waktu itu dia masih chopper pakai bahasa Inggris. Dan lo percaya, one day she will be something. Aduh. Dan abis itu kita dikenalin. Abis itu kita ketemu kerjaan bareng sampai sekarang. Really nice to meet you, Paul. Same. Dan so good to know you. Itu blessing buat gue juga. Ini berkah juga. Berkah juga ya, mudah-mudahan ya. Berkah terus, berkah selalu. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.